Karena ini sudah ada faktanya, usahanya juga dicabut, berarti kan mereka juga tidak mempunyai kompetensi ke sana ya. Iya. Sehingga dicabut saja gelarnya. Iya. Jangan bikin malu gitu loh. Oke. Iya. Gelar doktor ekonomi syariah ternyata salah satu usahanya melanggar 8 pelanggaran ya. Salah satunya tidak ada kantor. Dan sebenarnya sudah lama kita teriak-teriak bahwa Paytren itu tidak ada kantor. Faktanya kita melaporkan. Menurut informasi yang saya dapat dari pengguna atau mitra Paytren ya, e-money itu memang saat ini sudah tidak bisa digunakan. Sudah bisa gunakan, ya. Dan saldonya juga tidak bisa ditarik begitu. Nah, ini catatan besar. Ya, Paytren e-money itu boleh ditelusuri kepada mitra Paytren bahwa mereka sudah tidak bisa mempergunakan itu lagi dan saldonya tidak bisa ditarik. Ya betul sekali. Aplikasi bobrok nggak bisa digunakan, di komplain nggak ada tanggapan sama sekali. Kasian sama customer yang uangnya masih di dalam aplikasi. Udah 2 tahun kayak gini nggak ada pembahasan sama sekali gitu ya. Minta tolong dan aplikasinya diperbaharui yang bagus ketika transaksi. Kenapa selalu nomor salah? Nominal pulsa tidak keluar, pelanggan saya banyak. Lagi-lagi jadi para mitra-mitra ini mempunyai banyak pelanggan, terus tentunya ini bisa dikatakan banyak sekali mitra yang diujian gitu Pak. Makin ke sana Paytren nggak jelas, setiap transaksi tidak ada semua, padahal saldo masih banyak. Saldo tidak terpakai, Paytren juga nggak bisa digunakan, kecewa. Selalu berulah lagi ketika transaksi, jumlah nominalnya yang tidak muncul ya, selalu seperti itu. Ketika durat lama-lama lari juga pelanggan saya. Not recommended, mending yang lain aja atau ke kontra aja yang pasti. Aplikasinya ini sering dalam pengembangan alasannya. Oke. Jadi inilah bukti bahwa salah satu bukti ya, sudah salah satu faktor bukti itu ya. Aplikasinya tidak bisa digunakan, saldo juga masih banyak yang ngaku di sana Pak. Kemudian apalagi karyawan-karyawannya sekarang juga sampai sekarang belum dibayar Pak. Sampai sekarang belum dibayar. Ya, yang jelas tanda tangan perjanjian apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya Aji di Jia TV. Masih bersama Pak Zaini. Kali ini membahas masih seputar tentang pencabutan izin usaha Paytren Asset Management yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Pak Zaini, belum lama ini kan Yusuf Mansur mendapat gelar dokter Pak, dan gelarnya ini kan dokter berkaitan dengan ekonomi syariah katanya, betul kan Pak? Baik. Namun nyatanya kan usaha-usahanya kan amburadul semua Pak. Ini termasuk yang terbaru Paytren yang dielulukan, yang dibangga-banggakan akan IPO 2023 nyalanya ditutup atau dicabut isinya Pak. Ya. Baik Mas Haji, ini pertanyaan yang bagus sekali dan saya juga punya unek-unek ke sana gitu ya. Baik. Kan belum terlalu lama ini Yusuf Mansur mendapat gelar doktor ya, doktor ekonomi syariah dari Trisakti begitu ya. Ternyata ini hari ini tanggal 8 kemarin, 8 Mei 2024 itu kan OJK mencabut salah satu usaha Yusuf Mansur yang didirikan bernama Paytren Asset Management atau biasa disingkat PAM ya. Menurut saya dengan kegagalan Yusuf Mansur ini salah satu dan fakta ya, sudah terbukti begitu ya. Dan itu alasan pencabutan itu kan ada 8 alasan pencabutan ya. Yang berkaitan dengan pelanggaran ya, pelanggaran hukum. Terus kemudian ada kewajiban-kewajiban. Menurut saya menghimbau, bukan menurut saya, dan saya menghimbau kepada Trisakti. Trisakti ini kan lembaga pendidikan yang harus jujur, kemudian melihat apapun sesuai dengan kaedah-kaedah keilmuan begitu ya. Menurut saya menghimbau kepada Trisakti agar dicabut saja itu gelarnya, gelar doktornya itu dicabut saja, tidak pantas lagi menyandang gelar doktor dan ternyata usaha yang dibangunnya amburadul kan begitu. Bisa saja menurut saya adalah disertasinya itu disertasinya dugaan saya
adalah memasukkan data-data yang tidak benar juga begitu, Mas. Ya. Kalau mereka memasukkan data yang benar, tentu usahanya yang digeluti juga bagus kan, begitu kan? Iya, iya. Nah, saya juga sebagai warga negara meragukan gelar itu, gelar doktor itu, kemudian sebagai lembaga pendidikan. Ya, kalau Trisakti ini kan termasuk lembaga pendidikan yang termasuk lembaga pendidikan terbaik lah di Jakarta, swasta begitu ya. Yeah. Sehingga mereka mau meninjau ulang, kemudian jika ditemukan hal-hal yang tidak benar, karena ini sudah ada faktanya, usahanya juga dicabut, berarti kan mereka juga tidak mempunyai kompetensi ke sana ya. Iya. Sehingga dicabut saja gelarnya. Iya, Jangan bikin malu gitu loh. Oke, iya. Gelar doktor ekonomi syariah ternyata salah satu usahanya melanggar 8 pelanggaran ya. Iya. Salah satunya tidak ada kantor. Dan sebenarnya sudah lama kita teriak-teriak bahwa Pahitren itu tidak ada kantor. Faktanya kita melaporkan, kita pada saat misalnya jurusita mengantarkan surat untuk memanggil Anmaning yang memberi peringatan, mereka tidak ditemukan kantornya. Yeah. Walaupun sekarang sudah dicabut, tapi sebenarnya sudah lama kita teriak-teriak itu kan begitu. Iya, betul, Pak. Enggak. Ya. Bukan hanya dokter Pak, ini kabarnya Yusuf Mansur juga ingin mengejar gelar profesor gitu, Pak. Iya. Tapi ya masyarakat mungkin sudah tidak mengakui Pak ya, Yusuf Mansur ini ya tidak pantas begitu mendapat gelar dokter karena memang bertentangan atau bertolak belakang dengan apa yang terjadi begitu Pak ya. Betul, ya. Baik Pak Zaini. Nah, ini kan yang dicabut izinnya baru Pahitren Asset Management, sementara masih ada divisi lagi yakni Pahitren Imani Pak. Iya. Ini apakah ada kemungkinan juga ini berikutnya Pahitren Imani juga akan dicabut izinnya dulu Pak? Jadi saya begini, kalau saya sebagai warga negara, kebetulan kan saya juga menangani karyawan Pahitren yang mengajukan tuntutan ya, yang pada saat itu sudah dimediasikan oleh Depnaker dan lain sebagainya, dan berakhir dengan tidak dipenuhinya perjanjian bersama, sehingga kami mengajukan permohonan eksekusi. Artinya sebenarnya keburukan-keburukan atau pelanggaran-pelanggaran itu sebenarnya sudah dilakukan. Jadi harapan saya tidak hanya Pahitren saja yang diawasi, tetapi juga yang lain-lainnya ditinjau kembali. Misalnya begini Mas Haji, salah satu Yusuf Mansur ini yang selalu digembar-gemborkan, termasuk ketika mereka menarik investasi JBN, Jabal Nur ke Jamaah Masjid Darussalam ini kan mereka mengatakan bahwa mereka langsung meminta keuntungan dari bisnis itu kan separuhnya atau separuhnya 14,3% katanya untuk pondok pesantren kan begitu. Ternyata jangankan keuntungan yang kita dapat, modal kita juga tidak kembali, modal kami juga tidak kembali dan di Jamaah Darussalam ini. Sehingga menurut saya kalau pondok pesantren ini izinnya itu didapat dari Menteri Agama, kemudian sekolahnya didapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik Menteri Agama maupun Dinas Pendidikan melakukan kajian ulang terhadap izin-izin pondok pesantren yang didirikan oleh Yusuf Mansur itu atau sekolah-sekolah yang didirikan oleh Yusuf Mansur itu harus dikaji ulang, dan kalau ditemukan adanya suatu pelanggaran juga kiranya semoga secepatnya juga mereka bertindak seperti OJK untuk mencabut izin-izinnya. Kemudian berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yaitu PT bentuknya, kita minta juga kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, karena pendaftaran PT itu kan ada di Menteri Hukum dan HAM, agar mereka juga mengkaji ulang juga atau meneliti, mengkaji ulang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Yusuf Mansur atau para kolegan afiliasinya ya, sehingga mereka harus dilakukan kajian ulang, kemudian diawasi, diteliti, kalau ada pelanggaran
juga segera dibekukan dan dicabut begitu. Okay. Jadi jangan sampai nanti masih sudah seperti ini masih ada perusahaan lain yang dapat merugikan masyarakat secara luas begitu. Baik. Itu. Terus kemudian saya minta juga karena ini kan sudah hampir peralihan presiden ya. Yang mana presiden terpilih sudah ada, wakil presiden terpilih juga sudah ada. Saya harap juga presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dan bawahannya yang akan diangkat nanti pro kepada rakyat berkaitan dengan banyaknya korban yang mengaku menjadi korbannya Yusuf Mansur dapat perlindungan. Jadi berkaitan dengan izin-izin usaha Yusuf Mansur, baik bergerak di bidang pendidikan maupun bergerak di bidang bisnis, itu kalau ada pelanggaran ya segera dicabut saja, jangan sampai merugikan orang lain gitu. Baik. Dan ada lagi kan perusahaan Yusuf Mansur juga pernah mengatakan ada di warungku, tulisannya warungku apa-apa gitu. Kuliner, itu Pak, ya? Kuliner ya. Kuliner. Itu kan ada beberapa kuliner di sana yang di bawahnya itu harap juga itu dikaji dan ditinjau ulang kan begitu ya. Ditinjau ulang. Kalau memang ada pelanggaran izin dan lain sebagainya yang memang sengaja atau baik itu disengaja maupun tidak disengaja oleh Yusuf Mansur, kalau ada pelanggaran juga segera ditutup saja itu. Jangan sampai nanti masyarakat ini dirugikan gitu. Ya. Kalau khusus untuk Pak Iman ini seharusnya memang harapannya segera dicabut Pak, karena sudah jelas pelanggarannya Pak. Segera dicabut karena menurut informasi yang saya dapat dari pengguna atau mitra PayTrend e-money itu memang saat ini sudah tidak bisa digunakan. Sudah bisa digunakan, ya. Dan saldonya juga tidak bisa ditarik begitu. Nah, ini catatan besar. Ya, PayTrend e-money itu boleh ditelusuri kepada mitra PayTrend bahwa mereka sudah tidak bisa mempergunakan itu lagi dan saldonya tidak bisa ditarik. Ya, betul sekali Pak. Ini saya coba melihat di Google Play Store ya. Ternyata ulasan-ulasan di PayTrend banyak yang mengeluarkan misalnya seperti aplikasi ini susah untuk digunakan dan juga saldo-saldo mereka ini tidak bisa diambil gitu Pak. Saya bacakan Pak ya, ini supaya jelas Pak ya. Yang pertama, aplikasi bobrok gak bisa digunakan, dikomplain gak ada tanggapan sama sekali, kasihan sama customer yang uangnya masih di dalam aplikasi, udah 2 tahun kayak gini gak ada pembahasan sama sekali gitu ya. Minta tolong dan aplikasinya diperbaharui yang bagus ketika transaksi, kenapa selalu nomor salah, nominal pulsa tidak keluar, pelanggan saya banyak. Lagi-lagi jadi para mitra-mitra ini mempunyai banyak pelanggan, tentunya ini bisa dikatakan banyak sekali mitra yang dirugikan gitu Pak. Betul. Makin ke sana PayTrend nggak jelas, setiap transaksi tidak ada semua, padahal saldo masih banyak. Saldo tidak terpakai, PayTrend juga nggak bisa digunakan, kecewa. Selalu berulah lagi ketika transaksi, jumlah nominalnya yang tidak muncul ya, selalu seperti itu. Ketika durat lama-lama lari juga pelanggan saya. Not recommended, mending yang lain aja atau ke kontra aja yang pasti, aplikasinya ini sering dalam pengembangan alasannya. Oke. Jadi inilah bukti bahwa salah satu bukti. Ya, sudah salah satu faktor bukti itu ya. Aplikasinya tidak bisa digunakan, saldo juga masih banyak yang ngaku di sana Pak. Kemudian apalagi karyawan-karyawannya sekarang juga sampai sekarang belum dibayar Pak. Sampai sekarang belum dibayar. Ya, yang jelas tanda tangan perjanjian kesepakatan bersama sudah ditandatangani dan itu juga sudah disahkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial ya. Kemudian itu juga tidak dipenuhi. Dan kita jangan lupakan lagi juga ada yang program Umroh Merdeka betul. ini. 7.000. Program Umroh Merdeka ini hampir 7.500 ya kan. Sudah berapa tahun tidak ada satupun yang diberangkatkan ya kan. Terus kemudian berkaitan dengan patungan Hotel City, kita nggak jelas di sana pemegang sahamnya hanya Yusuf Mansur dan istrinya ya kan. Iya betul. Dan kemudian PayTrend. Mudah-mudahan kalau bisa pemerintahan Pak Jokowi itu membentuk ya. Syukur-syukur di pemerintahan Pak Jokowi yang sudah hampir habis ini ya kan. Harapan saya mampu melindungi masyarakat, mau dan mampu melindungi masyarakat untuk membentuk tim pencari fakta independen berkaitan dengan korban-korban Yusuf Mansur. Dan kemudian ketika nanti ada penggantian presiden dan wakil presiden dan pembantu-pembantunya konsen juga
bahwa tim pencari fakta itu harus dibentuk juga ya, dan harus bisa menyelesaikan permasalahan umat ini, Mas. Baik. Oke, Gitu. baik. Ya. Ya. Sekali lagi saya ulang ya, untuk PT ini seharusnya memang dicabut, Pak. Ya. Selain memberikan banyak mitranya, aplikasi digunakan banyak saldo yang masih nyangkut di sana ya. Ya. Dan juga karyawan tidak dibayar, kantor juga tidak ada. Kemudian diduga memang diduga kuat, Pak ya. Ya. Dana Python ini digunakan untuk keperluan lain, Pak ya, untuk membeli hotel begitu, Pak ya. Iya. Dan itu melanggar hukum begitu.